Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bilangan berpangkat. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, yaitu mulai dari pengertian bilangan berpangkat. Yang kedua, sifat bilangan berpangkat, dan ketiga, menyederhanakan bilangan berpangkat. Nah, materi ini sebenarnya sudah kalian dapatkan saat di bangku sekolah dasar. Jadi sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Sebelum masuk ke materi, kalian perhatikan dulu di sini. Dalam pelajaran fisika, kalian sudah mengenal galaksi Andromeda, yaitu galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti. Di situ disebutkan jaraknya, wow, panjang sekali ya bilangannya. Nah, lalu apa jadinya nih bila kita menulis bilangan tersebut? Sangat tidak praktis tentunya ya. Nah, disinilah kegunaan bilangan berpangkat. Kita bisa menuliskan bilangan besar tersebut dengan cara yang sangat sederhana. Nah, dalam penulisan ilmiah, bilangan tersebut dapat ditulis menjadi seperti ini, 2,09 kali 10 pangkat 19 km. Ini mohon maaf, pangkatnya tidak tertulis jelas ya. Ya, kita masuk ke materi. Untuk bilangan berpangkat, didefinisikan jika A, anggota bilangan real, dan N lebih dari 1, dengan N, anggota bilangan asli, maka A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Bilangan berpangkat dituliskan A pangkat N di sini dengan N itu merupakan pangkat atau eksponen, dan A itu merupakan bilangan pokok atau basis. Contoh, 5 pangkat 4. Artinya, 5 dikali 5, dikali 5, dikali 5. Jadi, 5-nya itu dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Maka menghasilkan 625. Contoh yang kedua, ada 1/3 pangkat 5. Sama dengan 1/3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Maka di sini 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 akan dihasilkan 1/243. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Bilangan berpangkat itu dikategorikan menjadi dua, yaitu bilangan pangkat sebenarnya jika pangkatnya itu merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, yaitu bilangan berpangkat tak sebenarnya jika pangkatnya itu berupa bilangan bulat negatif, bilangan 0, maupun bilangan pecahan. Kita lanjutkan. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Nanti kita akan pelajari ada 8 buah sifat. Ya. Yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat. Misal ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu menghasilkan A pangkat M ditambah N. Jadi ketika ada perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya tinggal ditambahkan. Untuk contoh, 10 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 4, maka akan menghasilkan 10 pangkat 5. Seperti itu. Oke, yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk contoh, 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat negatif 1. Maka di sini kita tuliskan 5 pangkat 2 dikurangi, dalam kurung ya, di sini negatif 1. Maka akan menghasilkan 5 pangkat 3, yaitu 125. Jadi cukup mudah ya. Kita lanjutkan yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat.
ketika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi, pangkatnya itu tinggal dikalikan. Untuk contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah, maka sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1/2. Dihasilkan 2 pangkat 2/2, yaitu 2. Yang keempat, perpangkatan dari perkalian suatu bilangan. Jika ada A kali B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk contoh, ada 2 kali 3 dipangkatkan 2, maka sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 adalah 9, maka dihasilkan 36. Yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Ketika ada A per B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, ada 1/2 dipangkatkan 3. Maka di sini menjadi 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 adalah 8. Maka dihasilkan 1/8. Yang keenam, bilangan berpangkat 0. Ya, untuk bilangan berpangkat 0, A pangkat 0 di sini Ibu tuliskan itu sama dengan 1. Jadi, apapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Ya, dari mana ini? Kita perhatikan ya. Ini di sini Ibu tuliskan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Kita hitung mulai dari belakang ya. Untuk 2 pangkat 4 kan hasilnya 16. Kalau 2 pangkat 3 itu kan 8. 2 pangkat 2 itu 4. Dan seterusnya. Dari sini kita lihat 16 ke 8, itu kan artinya dibagi 2. Kemudian 8 ke 4 juga dibagi 2. Maka di sini 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Dan 2 dibagi 2 menghasilkan 1. Nah, 1 di sini itu artinya hasil dari 2 pangkat 0. Kalian bisa mencoba sendiri dengan bilangan yang lain. Untuk contoh, misalkan ada 16 pangkat 0, itu jelas nanti hasilnya pasti 1. Begitu juga ketika ada 1000 pangkat 0, maka sama hasilnya pasti 1. Ya, yang ketujuh, bilangan berpangkat negatif. Ada A pangkat negatif M. Ini nanti bisa dirubah menjadi 1 per A pangkat M dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi di sini ketika ada bilangan berpangkat negatif bisa dirubah ke dalam bilangan berpangkat positif, tapi dirubahnya dalam bentuk 1 per. Seperti itu. Untuk contoh, misalkan ada 2 pangkat negatif 1, itu sama dengan 1/2. Sebagai contoh, ini ada 6 pangkat negatif 2, maka bisa dituliskan menjadi 1/6 pangkat 2. Kemudian 15 pangkat negatif 3, maka bisa dituliskan menjadi 1/15 pangkat 3. Yang terakhir, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Ketika ada bilangan berpangkat A pangkat M per N, itu nanti sama dengan akar N dari A pangkat M. Jadi seperti itu. Misalkan untuk contoh di sini ada 5 pangkat 2/3. Maka sama dengan, itu adalah akar 3 dari 5 pangkat 2. Jadi, pecahan dalam pangkatnya ini nanti letaknya ada di depan sini. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menyederhanakan bilangan berpangkat. Langsung ke latihan soalnya ya. Hasil dari 64 pangkat 2/3 adalah, nah di sini ketika ada bilangan berpangkat pecahan, maka
kita untuk menyederhanakannya, perhatikan penyebut dari pecahannya itu. Misalnya di sini pecahannya itu penyebutnya adalah 3, maka kita rubah bilangan pokok atau basisnya itu ke dalam bilangan berpangkat dengan pangkat itu adalah 3. Jadi misalkan 64, maka kita rubah menjadi berapa pangkat 3? Nah, 64 itu kan 4 pangkat 3, maka kita tulis di sini 4 pangkat 3 dikali 2/3. Ini nanti bisa dihasilkan 4 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 16. Ya, berikutnya contoh yang kedua. Hasil dari 32 dikali 2 pangkat negatif 3 dibagi 8 pangkat 2 adalah, nah ketika ada soal seperti ini, kalian perhatikan basisnya. Ada 32, ada 2, dan ada 8. Kalian rubah dulu ke dalam bilangan basis yang paling kecil. Di sini basis yang paling kecil adalah 2. Ya, maka kalian rubah bilangan 32 di sini menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat negatif 3 kita tetap tuliskan di sini, dan 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, dari sini kita dapatkan 2 pangkat 5, karena ini perkalian, maka kita tambahkan negatif 3 dan dibagi 2 pangkat 3 dipangkatkan. Maka ini dikalikan ya, 3 kali 2. Dihasilkan 2 pangkat 5 ditambah negatif 3 yaitu 2 dibagi 2 pangkat 6. 6 dari 3 kali 2. Maka dihasilkan 2 pangkat 2 dikurangi 6, yaitu 2 pangkat negatif 4. Sama dengan 1/2 pangkat 4 atau 1/16. Sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya contoh yang ketiga, yaitu hasil dari 81 pangkat 3 dikali 27 pangkat 6 per 9 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Yang ditanyakan nilai P dikurangi 2 adalah, nah sekarang hampir sama seperti contoh yang nomor 2 tadi, ketika ada bilangan dengan yang berbeda-beda seperti ini, maka kita rubah dulu ke dalam basis yang sama, yaitu yang terkecil. Di sini ada 81, 27, 9, dan 3. Ini nanti kita bisa mengubah menjadi bilangan dengan basis 3 semua. Jadi di sini 81 kita rubah menjadi 3 pangkat 4, dipangkatkan 3 tetap, dikali 27 kita rubah menjadi 3 pangkat 3, dipangkatkan 6, per 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Dipangkatkan 4 sama dengan 3 pangkat P. Nah, dari sini kita dapatkan 3 pangkat 4 kali 3 yaitu 12. Kemudian kali 3 pangkat 3 kali 6 yaitu 18. Per 3 pangkat 2 kali 4 yaitu 8 sama dengan 3 pangkat P. Nah, dari sini kita pakai sifat yang tadi kita sudah pelajari ya, ketika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, ada perkalian, ada pembagian, maka kita tinggal menjumlahkan itu untuk perkaliannya. Jadi di sini 12 dengan 18 kita jumlahkan, karena di sini per, ini nanti 8-nya kita kurang ya, kurangi 8. Jadi sama dengan 3 pangkat P. Kemudian dari sini kita dapatkan 3 pangkat 12 tambah 18 kurangi 8 yaitu 22 sama dengan 3P. Maka kita dapatkan P itu nilainya adalah 22. Jadi yang jadi pertanyaan tadi P dikurangi 2, maka 22 dikurangi 2 menghasilkan 20. Seperti itu. Ya, sebagai bahan latihan, nanti silahkan kalian bisa mengerjakan 2 soal ini. Kalian bisa tuliskan di buku kalian sendiri. Kalian kerjakan ya. Oke, sekarang dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di depan, bisa kita simpulkan yang pertama yaitu pengertian dari perpangkatan itu sendiri. Itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi ketika
Ada A pangkat N, maka sama dengan A kali A sebanyak N kali. Untuk sifat-sifatnya ada 8, nanti kalian baca ulang sendiri. Gitu ya. Demikian tadi apa yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Ibu sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.